Pasca viral dengan lagu Ojo Dibandingke dan sukses menggoyang Istana Negara pada momen Hari Kemerdekaan, kiprah Farel Prayoga sebagai penyanyi cilik semakin bersinar. Ia pun kini kebanjiran banyak job dan mendulang pundi-pundi penghasilan yang jumlahnya fantastis. Lantas benarkah Farel mendapatkan bayaran manggung hingga ratusan juta rupiah yang kemudian ia gunakan untuk membahagiakan keluarga tercinta? Meski kini semakin terkenal, namun Farel Prayoga tetap tidak meninggalkan pendidikan. Bahkan, ia pun pernah bolak-balik manggung dengan menggunakan pesawat jet pribadi demi mengejar sekolahnya. Lantas benarkah karena mementingkan sekolahnya, kini Farel pun hanya mengambil job 2 kali dalam seminggu dan itu pun hanya di akhir pekan? Fenomena Farel Prayoga sebagai penyanyi sukses tidak pelak membuka jalan untuk dirinya bertemu bahkan satu panggung dengan musisi papan atas tanah air. Lantas, seperti apakah tanggapan Judika, Inul Daratista, dan juga sederet penyanyi lainnya ketika melihat kesuksesan Farel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kisah sukses Farel Prayoga dari seorang pengamen jalanan hingga kini menjelma sebagai penyanyi sukses tidak pelak membuat banyak orang menjadi terpukau sekaligus terharu dibuatnya. Ya, belum begitu lama berlalu, Farel pun masih kerap berkeliling dari kampung hingga pasar demi membantu kehidupan keluarganya. Namun kini, semua pun berubah 180 derajat. Pasca viral dan juga sukses menggoyang Istana Negara di momen HUT Kemerdekaan Indonesia kemarin, kiprah Farel di belantika musik tanah air semakin bersinar. Ia pun juga kebanjiran banyak job baik di televisi maupun acara off-air yang tentunya menghasilkan pundi-pundi penghasilan dalam jumlah fantastis. Bahkan untuk sekali manggung, Farel pun kabarnya diganjar honor hingga ratusan juta rupiah. Lantas seperti apakah Farel Prayoga menanggapi kabar menghebohkan tersebut? Dan seperti apa ia pun memaknai kesuksesan yang kini diraihnya? Masih belum. Kalau ratusan juta itu enggak. Mungkin aku cuma dapat 30, 40, 50 sampai 80-an. Bersyukur banget dong, segitu banyak tahu. Kamu tetap ingat keluarga ya, kamu tetap rendah hati, rendah diri, gak boleh sombong. Bisa diomongin lah. Kebanggaannya kayak gimana gitu, nggak bisa ngomong. Nggak menyangka kalau sampai seperti ini. Aku kelas 1 SD udah lomba-lomba gitu. Dan sering menang? Ya sering, tapi waktu kelas 1 pertama kali itu aku gagal. Sudah berekaman aku kelas 5. Aku biasanya juga suka nyanyi pop. Meski usianya masih sangat belia atas semua kesuksesan yang kini diraihnya, keinginan Farel Prayoga hanyalah semata-mata untuk membahagiakan keluarga tercinta. Selaras dengan semakin banyak tawaran pekerjaan yang datang kepadanya, Farel pun juga mendulang pundi-pundi penghasilan yang terus merangkak naik. Dari pencapaian tersebut, kabarnya kini Farel sudah mampu untuk membeli mobil dan juga merenovasi rumah untuk kedua orang tuanya. Bahkan ia pun membangun sebuah warung kecil-kecilan untuk sang bunda dan berencana untuk membeli rumah baru untuk ia tempati bersama keluarga tercinta. Cuman mobil itu aja.
Ada keinginan yang Farel pengen beli nggak? Keinginan tujuan aku sekarang pengen beli rumah Di Jakarta atau di Banyuwangi? di tempatku Banyuwangi. Siapa tahu kalau aku ada job-job terdekat di situ, jadi bisa istirahat di situ gitu. Pengen punya rumah di Jakarta juga atau Belum mikir sih. Suka dong, bangga banget. Ya bangga banget lah pokoknya. Dari dulu sih memang niatan bikin rumah sih pasti ada, tapi kan ada dia memang keinginan beli rumah sendiri, keinginan anaknya semakin hari semakin sukses, semakin bertambah-tambah lah, semakin maju. Meski kini telah semakin sukses, benarkah karena mementingkan sekolah, Farel pun hanya mengambil job 2 kali dalam seminggu dan itu pun hanya di akhir pekan. Bagaimana pula serunya cerita Farel saat pertama kali pergi ke sekolah naik pesawat jet pribadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Inten dari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari seperti minum obat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, share. Tidak ada yang tahu kemana nasib seseorang akan berlabuh. Karena sejatinya, roda kehidupan akan selalu berputar. Seperti halnya yang terjadi pada sosok Farel Prayoga yang kini semakin mantap untuk menjalani kiprahnya sebagai penyanyi. Manggung dari satu tempat ke tempat lainnya, Farel pun juga mendapatkan nasihat untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Pada momen gladi resik sebelum tampil di Istana Negara, Presiden Jokowi pun sempat menitipkan sebuah pesan kepada Farel yang ia minta untuk selalu diingat dan juga ditepati. Di mana Farel harus tetap menjalankan pendidikan sebaik mungkin, yakni untuk tetap menjalankan pendidikan sebaik mungkin di tengah perjuangan Farel untuk mewujudkan cita-citanya sebagai penyanyi. Ternyata, meski kini ia pun telah sukses dan mendapatkan tawaran job di berbagai tempat, namun tidak lantas membuat Farel meninggalkan pendidikan. Kepada tim Intens Investigasi, Farel pun membagikan cerita kesuksesan yang ia jalani saat ini sebagai penyanyi. Meski banyak tawaran yang datang, namun ia pun mengaku ia hanya mengambil job sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan itu pun di hari-hari akhir pekan. Sehari aku cuma minimal satu. Seminggu aku cuma ngambil 2 job. Jadi waktu weekend aja. Pas ketemu Pak Jokowi, Pak Jokowi bilang, "Rel, kamu cita-citanya mau jadi apa?" Aku bilang penyanyi sukses. "Oh, kamu tak bilangin, nyanyi boleh, pokok sekolah jangan sampai dilupain. Nyanyi boleh, pokok sekolah nomor 1. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya." Sama Bapak Ibu bilang, sama Pak Jokowi juga sekalian, kalau nyanyi boleh, tapi sekolahnya jangan sampai dilupain ya. Itu kamu harus sekolah gitu. Saya inginkan jangan sampailah lupa sama kegiatan belajar yang di sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah ada daringnya gitu. Kalau harapan ke depan pengen jadi penyanyi sukses, tapi selain jadi penyanyi sukses aku juga pengen jadi pilot. Saking tidak ingin bolos sekolah dan menepati janjinya kepada Presiden Jokowi, Farel pun bahkan sempat viral lantaran pergi sekolah dengan menggunakan pesawat jet pribadi usai manggung di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Sang pengundang Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, pengusaha sukses asal Kalimantan, memberikan fasilitas antar jemput menggunakan pesawat pribadinya. Bukan hanya sekedar untuk pamer, terdapat alasan penting Haji Isam meminjamkan pesawat pribadinya kepada Farel, agar sang bocah setelah selesai bernyanyi dapat kembali memenuhi tugas wajibnya sebagai anak sekolah. Selama di perjalanan, Farel pun sempat sarapan dan tertidur guna mengembalikan staminanya. siapa tuh yang ngajak tuh gitu? Pak Haji Sam.
bilang gimana katanya, Farel sekolah naik pesawat gitu kan? Iya. Kamu nanti biasanya awal-awal tuh naik pesawat gitu di sekolah? Iya kan itu waktu aku mau berangkat, aku bilang, wah bawa baju sekolah aja gimana ini, nanti kita pesawat jetnya sama pakai baju seragam sekolah, gokil nih kayaknya. Jadi, oh iya Rel kita balik ya, ini ambil baju, kita ke bandara, terus pulangnya kita berangkat jam 5 biar nggak terlambat. Jadi ya berangkat jam 5, perjalanan mungkin 1,5 jam. Yang ikut kakak laki aku, manajerku, pendampingku. Cuman takut waktu aku perjalanan pulang. Waktu perjalanan pulang tuh mendung banget, jadi kayak goyang. Iya bilang gini, enak banget naik pesawat, gimana rasanya? Wah, orang Banyuwangi yang pernah naik pesawat jet pribadi cuman kamu loh, wah keren loh. Aku cuman bisa ketawa. Jangan sampai lupa sama teman-temannya yang dulu lah. Jangan sampai lupa dengan masa-masa yang lalu, biar diingat, biar nggak sombong. Fenomenal Farel Prayoga sebagai penyanyi sukses tidak pelak membuat jalan untuk dirinya bertemu bahkan satu panggung dengan musisi papan atas tanah air. Lantas, seperti apakah tanggapan Judika, Inul Daratista, dan juga sederet penyanyi lainnya melihat kesuksesan Farel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Belia bukanlah menjadi patokan seseorang untuk mampu bersinar. Terlebih jika ia memiliki talenta dan juga daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Tidak hanya kebanjiran banyak job di mana-mana hingga mendulang penghasilan fantastis, Farel Prayoga pun kini juga berkesempatan untuk bertemu bahkan berduet dengan banyak musisi ternama di tanah air. Salah satunya adalah Judika yang baru-baru ini bernyanyi satu panggung dengan Farel dalam sebuah acara. Hal itu pun juga tidak pelak membuat Farel merasa bahagia sekaligus bangga. Ya, layaknya mimpi yang menjadi kenyataan, dengan wajah yang sumringah, Farel pun membagikan sukacitanya dapat berduet dengan penyanyi bersuara khas tersebut. Lantas, seperti apakah Judika melihat talenta seorang Farel Prayoga sebagai seorang penyanyi cilik? Dan seperti apa pula tanggapannya ketika melihat kesuksesannya di usia belia? Aku cuma nyanyi aja, duet sama Farel Prayoga, bawain lagu Cinta Karena Cinta, tapi kita aransemen jadi pop dan juga versi koplo, karena Farel ini lagi viral dengan koplonya Ojo Dibandingke. Jadi lagunya Ojo Dibandingke ya, versi Mandari, versi popnya sama koplonya. Pokoknya kita kolaborasi, dan tadi Farel juga dengan luwesnya bisa masuk ke aransemen yang udah kita buat. Walaupun kuncinya jadinya pindah-pindah ya, karena suaranya Farel sama aku tuh range-nya beda gitu. Tapi seru. Ini fenomenal ya, fenomenal, dan Indonesia memang kaya sama penyanyi-penyanyi baru. Salah satunya Farel yang memang buat aku nih punya musikalitas yang enggak di atas rata-rata lah. Dia soundnya yang keluar dari mulutnya itu memang musisi banget gitu, nadanya tuh enak, dia mendeliver nada-nada itu dengan sangat asik gitu, menjiwai semua lagu yang dia bawakan. Itu jadi kekuatannya Farel, sama colornya dan senyumnya kalau di panggung tuh memang ini Farel nih membuat kita ikut tersenyum dengan semua penampilan di panggung. Itu kekuatan dia. Mudah-mudahan tetap rendah hati, tetap jaga kualitas, jaga karya-karyanya supaya jangan cepat puas akhirnya tidak berkarya gitu. Jadi harus bikin lagu-lagu baru untuk terus eksis di musik Indonesia. Wah seru banget dan rame banget tadi, mantap. Tadi udah Ojo Dibandingke, yang kedua nanti aku segmen terakhir sama Om Judika, Cinta Karena Cinta. Pertama kali. Suka banget sih. Tadi bisa foto-foto, bisa foto bareng, bisa nyanyi-nyanyi bareng. Asik. Suaranya Om Judika itu masih tinggi banget. Mantap.
Tidak hanya Judika, sejak sosoknya viral hingga diundang ke istana, pasca itu pula Farel Prayoga pernah bernyanyi di atas satu panggung bersama sederet penyanyi top tanah air lainnya. Mulai dari Inul Daratista hingga Dewi Persik pun sempat menjadi rekan duet Farel. Dan aksi panggung mereka pun juga sukses menjadi trending di jagat maya. Namun, perjalanan yang dilalui Farel Prayoga yang hingga kini begitu dikenal luas memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal itu pula yang diungkapkan oleh Villa Thalia, pedangdut asal Banyuwangi yang merasa sangat bangga terhadap pencapaian Farel. Hingga apresiasi pun juga mengalir dari Charlie Van Houten yang kagum dengan segala talenta dan kesuksesan Farel sebagai penyanyi. Lantas pesan apa yang diberikan oleh para penyanyi senior kepada Farel Prayoga yang kini tengah menggelar mimpinya sebagai seorang penyanyi? Bagus dong, ya namanya yang mau lewat harus dikasih kesempatan. Dan kebetulan juga sekarang dia lagi viral karena kemarin kan nyanyi di hadapan Bapak Presiden di kenegaraan, acara kenegaraan itu, dan semua menikmati penampilannya dia. Bagus dong kalau sekarang stasiun televisi memberikan wadah yang baik. Pesan saya sih untuk kali ini mudah-mudahan nanti Farel akan mendapatkan lagu-lagu yang memang benar-benar sesuai dengan umurnya dia. Luar biasa sih, soalnya udah kenal dari 2018. Waktu itu masih belum jadi penyanyi kan, masih nyumbang lagu, dan suaranya emang dari dulu udah enak banget gitu. Tentunya semangat sih buat Farel ya, luar biasa, pertahankan dan jangan lupa sekolahnya. Dia punya talenta yang harus diakui bahwa Indonesia memiliki generasi-generasi penerus bangsa yang punya talenta yang sangat luar biasa. Tinggal diarahkan saja, diberikan karya yang benar-benar pas untuk anak seumur segitu. Kalau sekarang mungkin dia masih mengcover lagu, dan itu lagu-lagu orang dewasa, itu saja sih. Kalau secara talentanya saya bangga, dan ketika melihat kreativitas dan talenta-talenta anak-anak sekarang sangat luar biasa gitu. Sangat support lah gitu. Tinggal bikinkan karya yang pas untuk dia gitu kan, bikinkan karya yang pas untuk seumuran dia. Sehingga anak-anak mempunyai ruang yang benar-benar di ruangnya gitu. Gak boleh sombong, tetap belajar, tetap rendah hati, tetap rendah diri. Semoga aku masih bisa bertahan menjadi anak penyanyi cilik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.